Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pagi saya nulis di Twitter atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah silaturahim ke salah satu masjid di Singapura. Siapa yang tadi baca Twitternya? Oke. Saya tadi cerita di Twitter atas izin Allah. Saya jalan silaturahim ke salah satu masjid di Singapura. Di sana ketua masjidnya cerita sama saya. Jadi tanah sebelah punya Chinese Singapura itu dijual. Ditawarin ke masjid. Sebenarnya problemnya adalah masjid nggak punya duit. Nah, pelajaran pertama adalah ketika ada penawaran, jangan kita sanggah. Karena kalau ada penawaran, kita sanggah, Allah aja percaya nawarin sama ente. Manusia juga percaya nawarin sama kita. Tapi kitanya nggak percaya, kita tolak. Sering nggak begitu? Sering. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian kehilangan kesempatannya karena yang dia ukur adalah dirinya sendiri, bukan Allah. Mas, daripada sampean ngontrak terus, beli sajalah rumah saya. Wah, duit dari mana? Hilang sudah. Kita goncengan motor, diboncengin sama teman. Terus kata teman, kamu beli aja lah motor saya ini. Malah mas, gitu. Dari mana sih duitnya? Ada aja. Udah cepet, boncengin aneh terus umur hidup. Bagus sih ngirit, tapi dia hilang kesempatan menjadi tangan yang di atas. Tidak sedikit juga maaf ya gitu ya. Orang tuh jadi seret, kerjanya seret gitu loh. Tiba-tiba kayak mati lampu. Petak. Karena ditawarin jadi kasir, dia gak mau. Kasir, gua kan S1 akuntansi, enak aja gua jadi kasir. Hati sih yang ngomong, gak keluar nih sama mulut. Tapi Allah paham dong. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah bilang, aku yang nawarin loh. Nggak diterima, dibikin mati lampu. Habis itu ngelamar kemana aja nggak bisa. Ada nggak kisah orang yang dilamar sama seorang laki-laki? Kalau nggak mau, nggak masalah, itu hak dia. Tapi problemnya, begini ngelamar gua. Ada yang ngalamin nggak? Habis itu 10 tahun nggak ada yang ngelamar dia. Persoalannya sebenarnya bukan persoalan. Kalau menolak itu kan hak dia dong, hak dia. Tapi masalahnya ada rasa. Termasuk di tawaran tadi adalah rasa dia tidak mampu. Allah nggak suka. Allah nggak demen kalau kita nggak merasa ada milik, ada Allah gitu, kita nggak boleh. Yang satu tadi kelihatan sombongnya, gua S1, masa gua jadi kasir? Bener aja. Padahal jalan itulah sebenarnya jalan dia memiliki tos serba tersebut. Jalan jadi kasir itu adalah jalan supaya dia menjadi pemilik dari pabrik tersebut. Kamu lulusan Amerika? Iya Pak Ustaz. Kamu lulusan Mesir? Iya Pak Ustaz. Ya sudah, kalau mau ngabdi di dalam Quran, alhamdulillah. Sudah, tempatnya di WC. WC. Mukanya sih senyum gitu. Makasih Ustaz. Iya, saya juga biasa kok di WC. Sehari 4-5 kali saya ke WC. Insya Allah saya
izin dulu sama orang tua. Padahal dia nggak izin sama orang tua, dia nggak mau di situ. Demi Allah, kalau dia tolak itu karena dia punya rasa sombong, demi Allah nggak bakal jadi. Tapi kalau dia terima, makasih Pak Ustadz, berapa toilet yang mesti saya jaga? Berapa toilet yang mesti saya bersihkan? Dia bakal jadi. Bakal jadi. Yang tadi juga sombong itu kan. Kalau yang datangnya kayak Yusuf Mansur sih, gua nggak mikir deh. Ini yang datang kayak begini, amit-amit. Matanya 3. Kuping nggak kelihatan. Rasa sombong kan? Merasa cakep, merasa. Habis itu mati lampu. Psst. Yang laki-laki juga begitu. Dia sombong, nyari lagi, malah nggak dapat. Nah, ketua masjid Singapura dicerita, kemudian dia mengerti posisi kas masjid tidak ada. Tapi kalimat yang keluar dari mulut, berapa lama saya dikasih waktu sama Encik supaya bisa melunasi tanah ini. Dia bilang, minggu depan. Berapa juta dolar Singapura gitu. Dia berusaha menjadi the winner Paul. Tidak kaget dan tidak menunjukkan bahwa dia kaget. Kalau kita kan langsung pingsan. Astagfirullah. Gitu. Kalau situ mah nggak jadi dah. Udah mau jadi the winner sebenarnya. Tapi begitu ngelihat angka nggak jadi. Nah, Saudara Jamil, atas dasar ini tuh saya nggak pernah nolak. Udah hajar aja gitu. Pokoknya kalau ditawarin tanah ke pesantren pasti ada duitnya. Gitu aja. Loh, yang nawarin bukan manusia. Yang nawarin Allah, wa ma romaita itu romaita. Walakinna Allah roma. Buat saya mau begitu aja udah. Bukan tetangga yang nawarin tanah, tapi Allah yang nawarin tanah. Kan gampang, tinggal balikin aja ke Allah. Soalannya adalah Jamil lupa, saya lupa, Jamil malas, saya malas. Bawa ini soal kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Nah, si ketua masjid Singapura ini ingat frekuensi kita dulu di Bulak Santri. Frekuensi dalam suasana batiniahnya dia langsung bercakap-cakap sama Allah yang mutakallim, yang sami, yang maha berbicara, yang maha kemudian mendengar. Dia bilang sama Allah, ya Allah, ada orang nawarin tanah nih buat masjidmu. Sediakan uangnya ya Allah. Kemudian dia langsung bilang, ya minggu depan kita akan bayar. Luar biasa. Canggih. Tapi bakal gagal tuh kalau kemudian kita nengoknya ke kanan ke kiri, bukan ke atas. Sedikit saja ada pengharapan. Antum, aneh, kita semua ke manusia. Oke. Tapi oke-nya itu, kita bergembiranya itu karena apa? Busroknya adalah bukan karena ada Allah yang maha kaya, tapi gue kenal nih, kayaknya gue bisa nih datang ke, kayaknya ada nih dulu bekas ajudan menteri, gue dekat banget sama dia, tuh gue oke, jadi gitu. Beda tuh, beda. Dia ke atas. Pulang kemudian encik tersebut di sholat hajat dulu sendiri. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunat hajat. Minta fatwanya dulu nih Mak Kiai. Mana Kiai Kosasi? Mana Kiai? Kiai kita sholat hajat Kiai ya? Mana Kiai? Ini guru saya ini. Kalau soal fikih nanyanya sama dia. Kiai, mana Kiai? Saya mau ngajak teman-teman sholat hajat. Boleh? Enggak berjamaah. Sendiri. Bid'ah bukan nih. Tuh dengerin. Bukan bid'ah. Udah nanya loh. Jangan khawatir. Saya dulu begitu. Ada apa-apa sholat hajat aja.
Ada masalah, sholat hajat aja. Kalau orang sekarang kan main mulut. Mulutnya mana? Jangan main dahi. Main jidat. Main jidat langsung aja gini, seret, jeng, sujud. Udah. Jangan main mulut. Capek main mulut. Si ketua DKM ini sholat hajat. Kemudian Allah kasih ilham ke dia, masuk. Dia mikir, loh, kan minggu depan, besok ini Jumat, akan ada orang sholat Jumat, gitu. Si ketua masjid berpikir, nanti sholat Jumat. Sebenarnya terbersit di hatinya itu, kalau nanti sholat Jumat, dia akan bicara sama jamaah sholat Jumat. Nanti kita akan lihat ya, hasilnya ternyata, kalau dia bicara sama jemaah sholat Jumat, maka tidak akan bisa menutupi masjid itu punya tanah calon dalam waktu 1 hari. Dan apa yang kemudian menjadi jawaban atau solusinya adalah bukan dari apa yang dipikirkan oleh si ketua masjid. Oh, saya belajar tuh. Dan enaknya belajar sama dia, saya habis pulang dikasih duit $2.000 Singapura sama dia. Pengen balik lagi tuh saya. Saat saya mau ikutan sedekah, dia tarik laci dia kasih. Ceng. Kebetulan ada teman kami yang mau buka rumah tahfiz, dikasih ke sana. Dia cerita dengan bahasa Melayunya bahwa dia beristighfar. Ngapain berharap sama manusia-manusia ini? Lebih mahal buat saya adalah, dia bilang, ini Reza juga perhatikan posisi ini, berikhtiar boleh, berharap jangan. Semakin ada pengharapan kepada manusia, maka akan semakin jauh. Saudara-saudara nanti kalau pengen jodoh bergantung sama temen. Bergantung sama orang lain, bergantung sama orang tua, tidak bergantung sama Allah. Yang pengen kerjaan, bergantung sama network, sama kenalan, sama orang dalam, sama duit. Yang pengen usaha, bergantung sama modal, sama ilmu, sama opportunity. Tidak pure ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi disitulah ujian kita semua. Bisa jadi itulah ujian kita semua. Di situ Allah udah ajarkan kepada kita semua. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lihat. Sabbih isma rabbikal a'la. Sebut, bertasbihlah, ingatlah, bergeraklah kepada Allah, menuju Allah, Allah Al-A'la, yang tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia, tidak ada yang lebih mampu daripada dia, tidak ada yang bisa memberi jalan kecuali dia, tidak ada yang bisa memberi jawaban kecuali dia. Sabbih isma rabbikal a'la biduni ilahan ghairah. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah. Hanya satu. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Kita berharap mudah-mudahan Allah bukan cuma menghadirkan peluangnya, tapi fahada. Allah bukan menciptakan peluangnya, tapi fahada. Bukan cuma menawarkan, tapi fahada. Fahada itu apa sih? Memberikan kita kemudian petunjuk. Bareng-bareng. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Lihat,
Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Ini tadabbur, bukan tafsir. Sanukri'uka, akan kami hadirkan peluang demi peluang. Akan kami berikan jalan demi jalan. Akan kami tawarkan kepada kalian, perlihatkan kepada kalian semua apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian perlukan, apa yang kalian cita-citakan. Fala tansa, tapi jangan kamu lupakan, semua itu bisa terwujud illa masya Allah, kalau Allah berkehendak. Tapi kita makin punya sesuatu, makin lupa sama Allah. Makin dibuka keran duit, makin jauh dari Allah. Makin dibuka keran bank, makin lupa sama Allah. Makin ada arsitek, makin lupa sama Allah. Makin ada yang nawarin kerjaan, makin gak ingat sama Allah. Harusnya sanukri'uka, ketika ditawarkan oleh Allah, Pak, beli tanah ini buat masjid. Sanukri'uka, dibacakan kepada ketua masjid tersebut, dia fala tansa, dia tidak lupa semuanya illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tadabburnya adalah Allah tahu apa yang kita butuhin, dari apa-apa yang kelihatan sama yang gak kelihatan. Kita tidak bicara tafsir, kita bicara tadabbur. Ya, nasiblah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Cakep tuh ayat, cakep. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Kalau Allah sudah berkehendak, maka jangankan yang mudah itu memang mudah, yang sulit pun akan Allah jadikan itu mudah.